Puji Tuhan, salam sejahtera bagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada. Saya percaya menikmati kebaikan, menikmati kasih setia Tuhan. Mari malam hari ini kita akan kembali menyaksikan renungan malam Syosyanim. Mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Anugerah-Mu melimpah bagi setiap kami, dan kami syukuri itu ya Tuhan. Dan malam hari ini ketika kami dengar firman Tuhan, berkatilah tanah hati kami, berkatilah telinga kami, dan tolonglah kami untuk kami mengerti, tolong kami untuk kami dapat melakukannya, tolong kami semakin hari, semakin seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Terpuji nama-Mu, kami sambut firman kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari-hari ini pernak-pernik Natal sudah menghiasi rumah kita, menghiasi jalan-jalan, menghiasi gereja-gereja, semuanya bersukacita dengan pernak-pernik daripada Natal. Tetapi saya percaya sukacita kita bukan karena hiasan-hiasan itu, tetapi sukacita kita itu ada nyata karena Yesus hadir dan Yesus lahir di setiap kehidupan kita. Malam hari ini saya akan memberikan tema firman Tuhan, bersukacita. Mari terlebih dahulu kita lihat Alkitab kita yang terdapat di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-10. Lukas pasal 2 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Sukacita. Sukacita adalah perasaan bahagia, kegirangan hati, suka hati, bahagia yang begitu mendalam, sangat bahagia. Sukacita dalam bahasa Inggris joy, ya, yang artinya kegembiraan, keriangan, kesenangan, atau happiness, keberuntungan, ya, aktivitas positif. Jadi sesuatu yang begitu menyenangkan, ya, bahagia, dan kegembiraan ini, suka hati ini akan terpancar dari setiap wajah-wajah, ya. Lukas pasal 2 di dalam perikop Lukas pasal 2 ayat yang ke-8 sampai yang ke-20, pesan daripada malaikat disampaikan kepada para gembala-gembala. Mereka yang tinggal di padang, gembala-gembala yang menjaga ternak, kawanan ternak setiap hari, setiap saat ada bersama-sama dengan ternak. Gembala pada saat itu paling rendah, sederhana, tidak dipandang, kotor, hina. Dia harus siap menghadapi bahaya untuk memberikan perlindungan kepada domba-dombanya. Justru kepada gembala lah berita pertama disampaikan tentang kelahiran Yesus. Tidak dianggap, tidak diperhitungkan, tetapi justru Allah pilih gembala-gembala untuk dengar tentang berita kelahiran daripada Tuhan Yesus. Kelahiran Tuhan Yesus adalah sumber sukacita sejati, karena Allah mengirimkan
anaknya bagi kita, bagi dunia, bagi seluruh bangsa. Yesus adalah hadiah yang terbesar, hadiah yang terindah yang diberikan Allah kepada seluruh bangsa. Sekalipun mungkin saat-saat ini Bapak Ibu, saudara yang terkasih, sedang ada dalam keadaan terpuruk, sedang ada dalam keadaan sulit. Ingat, ada berita sukacita yang diberikan. Berita sukacita yang disampaikan para malaikat itu bukan hanya diberikan kepada gembala-gembala saja, tetapi berita sukacita itu juga diberikan kepada kita semua, kepada kita yang ada di hari-hari ini. Jadi apapun keadaan kita, jangan takut, sebab sesungguhnya ada berita yang disampaikan kepada kita, yaitu berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi biarlah kesukaan itu terpancar, biarlah kesukaan itu terlihat dalam kehidupan kita. Rasul Paulus mengatakan di dalam Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang keempat, Filipi pasal 4 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Rasul Paulus mengajak jemaat yang ada di Filipi untuk bersukacita, untuk tetap bersukacita senantiasa, ya, apapun keadaannya, apapun yang sedang diperhadapkan, yuk bersukacita. Itu Rasul Paulus katakan. Di dalam Filipi ini berulang-ulang Rasul Paulus mengingatkan, ayo bersukacita. Sesuatu yang ditekankan terus-menerus, ayo dihimbau, ayo diajak kepada kita, yuk bersukacita. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ketika Rasul Paulus mengajak jemaat yang ada di Filipi untuk bersukacita, bukan karena Rasul Paulus ada dalam keadaan nyaman, ada dalam keadaan menyenangkan, tetapi justru pada saat itu Rasul Paulus sedang ada di dalam penjara. Tetapi dia dapat menuliskan pesan, ya, berita kepada jemaat yang ada di Filipi untuk tetap dapat bersukacita. Sukacita bukan karena keadaannya baik. Sukacita justru karena Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Ya, jadi malam hari ini saya tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya, tetapi marilah kita terus bersukacita apapun keadaannya, ya, terus berbahagia apapun keadaannya, karena sukacita sejati adalah Yesus lahir. Sukacita sejati Yesus datang, bukan hanya datang sebagai bayi, bukan hanya datang di Bethlehem, tetapi sukacita sejati ketika Yesus datang di setiap hati-hati kita. Dia lahir di setiap hati-hati kita. Kalau Yesus lahir di hati kita, tentunya itu menjadi suatu kesukaan yang begitu besar. Kalau ada dalam satu rumah-rumah, keluarga-keluarga ada bayi yang lahir, semuanya senang, semuanya pingin gendong, semuanya pingin main, ya, senyum, dia ajak, ingin bahagia gitu, ya. Yang lahir Yesus di hati-hati kita, maka dikatakan ketika dia hadir, ketika dia lahir di setiap hati kita, ketika dia memenuhi hati kita, maka akan ada sukacita yang terpancar dari wajah kita. Ya, biarlah hati kita dipenuhi dengan kehadiran, dengan kelahiran Yesus
di setiap kehidupan kita. Tentunya ada perubahan. Jadi malam hari ini jangan takut, karena ada berita sukacita, dan jadilah pembawa berita-berita sukacita kepada banyak orang bahwa Yesus lahir, Yesus datang di setiap hati kita, dan Tuhan dimuliakan atas segala sesuatunya. Mari bergirang, mari penuh sukacita, mari tunjukkan perasaan bahagia itu bukan karena pernak-perniknya, tetapi karena Yesus lahir di setiap hati kita. Tuhan Yesus memberkati kita, tetap bersemangat di dalam Tuhan. Mari rayakan Natal dengan kegembiraan, karena Yesus adalah kebahagiaan, sukacita yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Selamat menyambut Natal di bulan Desember ini, dan sukacita itu terus ada di dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena sukacita kami bukan karena kekuatan kami. Sukacita kami bukan karena harta kami. Sukacita kami karena Yesus lahir di setiap hati-hati kami. Sehingga ada kegembiraan, ada kesukaan yang terpancar dari hidup kami, dari wajah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalaupun ada di antara kami sedang mengalami keterpurukan, sedang mengalami kesulitan, tapi berita sukacita, Yesus lahir, biarlah terus bergema di dalam hidup kami, sehingga ada semangat yang baru yang boleh terjadi di dalam hidup kami. Terpuji namamu Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Gerejaku adalah rumah